Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Handrasa Napoleon Berbagi Cerita. Saya ingin bercerita tentang Tuhan. Tuhan bahasa Inggrisnya God. Setiap agama punya Tuhan. Agama Islam Tuhannya Allah. Agama Kristen Tuhannya Allah. Yahudi juga punya Tuhan. Hindu punya Tuhan. Buddha punya Tuhan. Jadi Tuhan itu banyak. All who, semua dia. Tapi kalau pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Kalau di kitab dibilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Rob bikal ladzi khalaq. Rob yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita semua manusia diciptakan dari segumpal darah, dan yang menciptakannya cuma satu, Rob. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu the Lord, pemilik. Jadi pemilik alam semesta. Jadi pemilik alam semesta cuma satu. Yang punya jalan untuk selamat cuma satu. Dan kitab yang asli sampai hari ini cuma satu. Yang ada bahasa aslinya. Yang tidak bisa dirubah manusia. Yang diterima oleh Nabi terakhir Muhammad SAW. Dan itu barang bukti original, tapi memang hati manusia, jangankan hati manusia yang memang punya hak khalifah, hak menentang, hak mencipta, hak berpikir. Yang gak punya hak berpikir aja seperti iblis, merasa ibadahnya banyak, dia gak bisa belajar, gak punya ilmu, dia bisa menentang, memberi alasan. Jadi orang-orang tidak berilmu itu orang-orang yang pandai memberi alasan, pandai berbicara, pandai berdusta. Ya itu sifat iblis. Dia tidak punya ilmu, tidak mau belajar. Iblis tidak pernah belajar. Dan tidak diperintahkan juga belajar. Berbeda dengan manusia, sejak diciptakan khalifah Adam alaihissalam sudah diberi kitab. Dan dia sudah punya kemampuan belajar, membaca, mencipta. Sehingga dinyatakan seluruh makhluk harus tunduk, harus berbakti kepada Adam sebagai khalifah. Dan Adam sebagai khalifah diperintahkan sujud kepada yang menciptakan alam semesta. Itulah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang memuji, menyatakan tunduk kepada Rabbil alamin itu hanya manusia. Kalau makhluk lain dinyatakan tunduk kepada khalifah, manusia yang Iqra, manusia yang bisa membaca, manusia yang punya ilmu. Sehingga manusia ini bisa menundukkan alam, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kereta api, bisa menciptakan kapal laut. Dia bisa menundukkan alam. Kalau iblis, setan, jin tidak bisa. Dia hanya bisa bekerja atas perintah. Jadi dia akan bekerja apabila dia memerintahkan. Dia pekerja.
ya seperti semut, bekerja ada tuannya. Makanya sekelompok jin hanya bisa mendengar bacaan, tapi dia tidak bisa membaca yang berpikir. Tapi kalau dia disuruh meniru ucapan, dia bisa. Sehingga jin hanya bisa bertorikoh, bisa mengikuti saja, dia tidak bisa berpikir. Jadi dia ikut kepada hal-hal yang bisa dia tiru gitu. Dan itu ada di surat jin. Jadi torekoh itu dinyatakan sebagai cara jin di surat jin. Apabila kita baca surat jin, ada kata torekoh di situ. Jadi dia tidak ikro, tidak membaca, dan tidak berpikir, dan tidak mencipta. Sehingga orang-orang yang bertorekoh tidak bisa bahasa matematik. Kalau dia bisa baca matematik, maka dia akan ikro, membaca. Dan dia akan punya teknologi. Dia bukan mengucap, dia akan berhitung gitu. Dia akan buat perhitungan, kalkulasi. Jadi demikian. Jadi kitab Zalikal kitabul la raiba fihi dalil mutakin alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya pada yang gaib. Yang gaib itulah yang Rabb, yang menciptakan, yang pemilik alam semesta, yang kita ditiupkan ruh, yang kita hisap udara, isinya oksigen. Dan itu ya di atas agama buatan manusia. Walaupun mereka bilang benar, teriak-teriak, menyatakan tokoh agamanya itu suci dan lain-lain, nggak ada perintahnya tuh di kitab. Kalau mau Anda ngomong diri Anda yang disucikan apa tidak oleh pencipta langit dan bumi, nggak usah teriak-teriak untuk orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.